Bab 1256. Keduanya mengabaikan wanita tua itu. Namun, dia melangkah lebih jauh. Kamu di sana, di mana tanduk beludu eksotis yang kamu bawa itu? Ambilkan untukku sebagai camilan. Hei, kamu, di mana ginseng liarmu? Aku ingin minum air ginseng. Oke. Menantu laki-lakinya mulai menyibukkan diri lagi. Ketika Zeke melihat apa yang disebut ekstrak beludu rusa dan ginseng liar, dia tertawa terbahak-bahak. Barang-barang itu sangat jelas palsu. Ini hanya bisa menipu seorang wanita tua bodoh seperti dia. Wajahnya menjadi gelap seketika. Apa yang kamu tertawakan, anak muda? Zeke menjawab, tidak ada. Yah, saya sarankan Anda untuk tidak memakannya. Ekspresi wanita tua itu berubah muram. Kenapa begitu? Zeke menjawab, karena ekstrak beludu rusa dan ginseng ini terbuat dari senyawa kimia. Jika Anda makan terlalu banyak, itu akan berdampak buruk bagi tubuh Anda. Wanita tua itu marah. Diam. Kamu hanya menuduh hadiahku palsu karena kamu tidak mampu membelinya. Aku telah melihat banyak orang yang cemburu dan memalukan sepertimu. Menantu laki-lakinya juga mengejek Zeke, kamu belum pernah melihat barang-barang ini seumur hidupmu. Itu sebabnya kamu berpikir semuanya palsu. Setelah bertukar pandangan tidak percaya, Zeke dan Lacey tertawa terbahak-bahak. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat saya beli, Marsekal Agung? Pada saat itu, direktur rumah sakit dan beberapa staf masuk. Direktur berjalan ke wanita tua itu dan memerintahkan, berkemaslah dengan cepat. Saya akan memindahkan Anda ke bangsal umum di sana. Ketika wanita tua itu mendengarnya, dia langsung menjadi tidak senang. Kenapa kita harus pindah? Direktur menjawab, ruang rumah sakit ini hanya dapat menampung 2 pasien. Sekarang ada pasien tambahan, kita perlu memindahkan 1 pasien keluar. Wanita tua itu menunjuk ke arah Hannah. Biarkan salah satu dari mereka pergi. Pokoknya, aku menolak untuk mengalah. Direktur memarahi, diam. Mereka adalah ayah dan ibu mertua Marsekal Agung. Karena Marsekal Besar adalah pelindung bangsa, merupakan kehormatan bagi saya bahwa anggota keluarganya dapat tinggal di rumah sakit saya. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka bergerak? Apa? Wanita tua itu menatap Zeke dengan curiga. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah Marsekal Agung? Apakah kamu bercanda? Zeke mendengus dingin. Kenapa? Apakah kamu menanyaiku? Ketika sutradara melihat bahwa Zeke telah marah, pikirannya menjadi hiruk-pikuk. Kakinya tiba-tiba menjadi lemah, dan dia jatuh berlutut. Aku minta maaf karena mengganggumu, Grid Marshal. Jangan khawatir. Aku akan segera mengusir mereka. Wanita tua dan ketiga menantunya menatap Zeke lekat-lekat. Semakin mereka memandangnya, semakin mereka menyadari bahwa dia tampak seperti Marsekal Agung. Karena lebih baik aman daripada menyesal, mereka bertiga berlutut secara bersamaan. Permintaan maafku yang terdalam, Marsekal Agung. Kami bodoh karena tidak menyadari siapa dirimu dan menyinggung perasaanmu. Kami akan segera pergi. Pada saat itu, anggota tubuh wanita tua itu terus gemetar saat keringat dingin menetes di dahinya. Bahkan, wajahnya benar-benar pucat sekarang. Jika menantu laki-lakinya yakin bahwa Zeke adalah Marsekal Agung, mereka pasti benar. Dia sangat ketakutan sehingga jantungnya berdetak kencang. Saya sebenarnya berani membandingkan dengan Grid Marshal. Betapa bodohnya aku. Wajah Hannah dan Daniel juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka hanya tahu bahwa Zeke adalah murid Marsekal Agung. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka berpikir bahwa dia adalah Marsekal Agung sendiri. Dan bagaimana rasanya memiliki Marsekal Agung sebagai menantu mereka. Nah, Hannah dan Daniel sangat gembira. Namun, Hannah menyesuaikan emosinya dengan cepat dan berkata, Zeke, aku ingin beberapa ekstrak beludu rusa dan ginseng. Saat dia berbicara, dia bahkan melirik wanita tua itu. Secara alami, Zeke tahu apa yang dipikirkan Hannah. Oleh karena itu, dia menjawab, tentu. Saya akan segera membawanya kepada Anda. Sambil mengeluarkan ponselnya, dia menekan sebuah nomor. Cadangan 50 kg ekstrak beludu rusa kualitas tertinggi yang diimpor tahun ini. Jika tidak cukup, isi kembali stok nanti. Bab 1257. Wanita tua itu merasa ingin menangis. Saya belum pernah melihat tonik impor yang begitu berharga sebelumnya, tetapi dia berhasil mendapatkan begitu banyak dalam sekali jalan. Ark, aku sangat malu. Akhirnya, wanita tua itu dipindahkan ke tempat lain. Saat itu, Hannah bertanya, Zeke,
katakan yang sebenarnya. Karena kamu adalah Marshal yang hebat, mengapa kamu jatuh cinta pada seseorang seperti Lacey? Hana khawatir Zeke memiliki motif tersembunyi untuk mendekati Lacey. Zeke mengeluarkan liontin batu giok dari sakunya dan bertanya, Hana, apakah kamu mengenali ini? Hana menjawab, tentu saja. Aku memberikan liontin ini kepada Lacey sebagai jimat pelindung, tapi dia memberikan setengahnya lagi kepada seorang pengemis. Jangan bilang. Zeke terkekeh, itu benar. Aku pengemis itu. Jika Lacey tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Aku datang ke sini untuk membayar hutangku. Hana dan Daniel tercengang dan meneteskan air mata. Zeke memulai sebagai pengemis tanpa uang sepeser pun dan menjadi marshal besar yang kuat. Berapa banyak kesulitan yang harus dialami untuk mencapai tahap ini. Setelah itu, Lacey dan keluarganya menerima identitas Zeke sebagai marshal besar dan memperlakukannya seperti biasanya. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Namun, Zeke tahu bahwa kedamaian hanya ada di permukaan, dan ada banyak perselisihan yang tidak bisa dia lihat. Pertama dan terpenting, dia secara terbuka melumpuhkan Pangeran Japanio, Ichiro Yamano. Jadi, Japanio pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kedua, Pike belum tertangkap, dan itulah ketakutan terbesarnya sampai saat ini. Ketiga, keserakahan serigala telah memfokuskan tenaga kerja untuk menemukan tambang batu roh, tetapi dia belum menerima berita apapun. Setelah seminggu yang menegangkan, Zeke akhirnya menerima telepon dari Walls Grid. Keserakahan serigala melaporkan dengan lemah, Marsekal Agung, kami telah menemukan tambang batu roh. Zeke mengerutkan kening, Walls Grid, kamu terdengar lemah, dan nafasmu tidak teratur. Apakah kamu terluka? Keserakahan serigala menjawab, Marsekal Agung, aku telah mengecewakanmu. Pike berhasil memasuki tambang batu roh di depan kita. Aku mencoba memaksanya keluar, tapi aku bukan lawannya dan terluka parah. Nama. Zeke menegur, berapa kali saya harus memberitahu Anda untuk melapor kepada saya ketika Anda melihat Pike dan tidak mengambil tindakan. Anda akhirnya akan memperingatkan dia tentang kehadiran kami. Keserakahan serigala menjawab, aku hanya khawatir jika kamu menghadapinya sendiri, itu akan merusak kekuatan hidupmu lebih jauh. Jika keadaannya tidak dapat diperbaiki, itu akan menjadi kerugian besar bagi rahasia. Aku hanya ingin memikul bagian dari bebanmu. Zeke menjelaskan, jika tambang batu roh jatuh ke tangan Pike, rahasia akan berada dalam bahaya. Jika rahasia hilang, apa gunanya jika saya dapat memulihkan kekuatan hidup saya? Amankan tambang batu roh untuk saat ini. Saya akan segera pergi ke sana. Kirimkan saya koordinat Anda. Roger. Setelah Zeke menerima koordinat, dia mengaktifkan jet tempur dan menuju ke lokasi. Setelah penerbangan 1 jam, jet mendarat di Devonville. Zeke berlari di sepanjang jalur gunung selama lebih dari 2 jam sebelum berhasil tiba di lokasi yang dikirim oleh keserakahan serigala kepadanya. Itu adalah hutan jauh di pegunungan di mana orang jarang lewat. Seluruh gunung ditutupi oleh pohon dan semak belukar. Namun, di dekat kaki gunung, ada area yang telah dibom, memperlihatkan beberapa singkapan batu. Di tengahnya ada sebuah gua yang begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Gua ini jelas buatan manusia, atau paling tidak, diperluas oleh manusia. Semakin Zeke melihatnya, semakin dia merasa bahwa itu tampak seperti mausolem kekaisaran di dekat pegunungan. Bab 1258. Dia bahkan merasakan energi spiritual samar datang dari dalam gua. Sementara itu, dasar gunung telah sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang serigala keserakahan. Keserakahan serigala sedang duduk di pintu masuk gua, menutup matanya untuk beristirahat. Wajahnya terkuras dari semua warna, dan tubuhnya menjadi kaku. Jelas sekali bahwa dia telah diracuni. Tepat pada saat itu, salah satu petugas medis sedang menangani keserakahan serigala. Ketika Walls Grid melihat Zeke, dia mencoba untuk bangun, tetapi Zeke meletakkan tangannya di bahunya dan menginstruksikan, jangan bergerak. Bagaimana lukamu? Keserakahan serigala memaksa dirinya untuk tersenyum, itu hanya beberapa goresan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zeke mengambil denyut nadi Walls Grid dan memastikan bahwa dia tidak dalam bahaya. Dia merasa lega dan bertanya, berapa banyak gerakan yang dilakukan Pike untuk mengalahkanmu? Keserakahan serigala menghela nafas, aku telah mengecewakanmu. Aku kalah dalam 3 langkah. 3 gerakan. Zeke tercengang. Walls Grid adalah petarung kelas Gold Archduke. Setelah aku melukai Pike, dia seharusnya turun ke kelas Silver Archduke.
Dia seharusnya tidak menjadi lawan Wolf's Grid. Namun, dia berhasil mengalahkan Wolf's Grid dalam 3 langkah. Hanya ada satu penjelasan, dia telah memulihkan kekuatannya dengan menyerap semacam energi universal. Bahkan, dia mungkin telah membaik. Sangat mungkin bahwa dia sekarang dari kelas Platinum Archduke. Zeke memerintahkan, pimpin orang-orang itu untuk membarikade gua. Sudah waktunya Pike dan aku bertanding ulang. Keserakahan serigala memanggil Zeke, tunggu. Aku sudah memanggil pasukan bunuh diri Alpha untuk berkumpul di sini. Mari kita berkumpul kembali sebelum memusnahkan Pike. Kekuatan hidup Zeke telah rusak, jadi dia pasti bukan tandingan Pike dalam kondisinya saat ini. Satu-satunya cara dia bisa mengalahkannya adalah dengan mengeluarkan seluruh kekuatan hidupnya dan melepaskannya dalam satu pertempuran. Namun, itu berarti Marsekal Agung tidak akan bisa bertarung lagi di masa depan. Zeke menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa menunggu. Semakin lama kita menunggu, semakin tinggi kemungkinan Pike akan menjadi kelas raja. Ketika itu terjadi, seluruh rahasia akan berada di bawah kekuasaannya. Sebagai marsal yang hebat, saya akan telah gagal dalam tugasku. Jadi bagaimana jika aku selamat dari ini? Keserakahan serigala terdiam. Dia tahu bahwa Zeke mengatakan yang sebenarnya. Pilihan terbaik yang bisa diambil rahasia adalah mengorbankan Marsekal Agung untuk membunuh Pike. Jadi, hari ini bisa menjadi hari di mana Grid Marsal tidak ada lagi. Fakta ini menghancurkan hati Wolf's Grid. Zeke mengambil teleponnya dan melangkah masuk ke dalam gua. Mata serigala keserakahan berubah merah. Bagaimanapun, kemungkinan besar Zeke tidak akan bisa keluar dari gua ini hidup-hidup. Dia bangkit dan memberi hormat kepada Zeke, jangan khawatir. Untuk mengamankan keselamatanmu dan masa depan rahasia, aku akan menjaga tempat ini dengan nyawaku. Ada bau busuk yang kuat datang dari gua yang gelap gulita. Permata dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya ada di sepanjang koridor dan di dalam gua, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Zeke. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, temukan dan bunuh Pike. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, Zeke akhirnya sampai di ujung gua. Apa yang menyambut Zeke bukanlah tambang batu roh seperti yang diharapkan, melainkan sebuah pintu besar dan berat. Sesosok berpakaian putih sedang bermeditasi di dekat pintu dengan mata tertutup. Pria itu adalah Pike. Ada aliran energi tak berujung dari pintu yang tertutup, dan Pike menyerap semuanya. Zeke juga bisa merasakannya. Aura tak terlihat yang dipancarkan Pike jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu berarti dia tidak hanya memulihkan kekuatan aslinya tetapi juga meningkatkannya. Saat itu, mata Pike terbuka perlahan. Aku tidak menyangka kamu bisa selamat dari ledakan setelah meminum racun frostbite-ku. Baiklah kalau begitu. Aku sangat ingin membunuhmu sendiri. Bab 1259. Zeke mencibir, kamu telah masuk tanpa izin ke rahasia dan menyalahgunakan tambang batu roh. Kamu sudah memiliki hukuman mati di kepalamu. Sebagai Marsekal Agung, aku akan membunuhmu hari ini. Hahaha, Pike mulai tertawa gila. Aku sekarang adalah petarung kelas Platinum Archduke. Bahkan jika kamu berada di masa jayamu, kamu tidak akan menjadi lawanku. Sekarang, kamu hanyalah petarung kelas Silver Archduke. Kamu hanya penurut bagiku. Zeke menghunus pedang Raja Naga dan menyatakan, bahkan kelas Archduke perak akan cukup untuk membunuhmu. Orang bodoh yang kurang ajar. Pike meledak menjadi marah, saya ingin melihat Anda mencoba. Dia menendang kembali ke tanah dan menyebabkan kawah mini di mana dia berdiri. Sama seperti itu, dia menggunakan kekuatan mundur untuk menyerang Zeke seperti misil. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan udara membentuk arus angin di sekitarnya. Mata Zeke melebar saat melihat kecepatan Pike. Keadaan Pike saat ini sebanding dengan saya ketika saya berada di masa jaya saya. Bisakah aku benar-benar membunuhnya? Saat berikutnya, Pike telah memukul perut Zeke. Zeke dikirim terbang dan menabrak dinding batu. Dinding retak akibat benturan dan menyebabkan puing-puing berjatuhan di mana-mana. Segera setelah itu, Zeke batuk seteguk darah. Haha, aku belum kenyang. Pike berteriak penuh semangat dan mulai menjegal Zeke sekali lagi. Seketika, Zeke ditendang seperti bola, dan meninggalkan bekas seukuran manusia di sekitar dinding. Dari awal hingga akhir, Zeke tidak mampu melawan sama sekali. Lebih tepatnya, dia memilih untuk tidak melawan. 4 hingga 5 menit kemudian, Pike berhenti untuk mengatur napas. Sementara itu, Zeke mengeluarkan banyak darah, dan rambutnya berantakan. Pike tertawa gila, Marsekal Agung, apa yang hebat darimu?
Di depanku, kamu hanyalah sampah. Kamu bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padaku. Zeke tertawa terbahak-bahak, aku tidak bisa menyerangmu. Apakah kamu yakin itu bukan karena aku memilih untuk tidak menyerang balik? Pike tercengang dan menuntut, apa maksudmu? Kamu mengatakan padaku bahwa kamu memilih untuk tidak melawan. Sialan, apakah kamu memancingku untuk melukaimu sehingga kamu bisa membangkitkan potensimu yang sebenarnya? Zeke menyeringai tetapi tidak menanggapi. Pike meraung, beraninya kau mempermalukanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Kamu bisa membawa potensi sejatimu ke neraka. Mengatakan itu, Pike kemudian menghunus belati dan menebas ke arah Zeke. Zeke mencibir, sudah terlambat. Dia memukul dirinya sendiri di dada begitu keras sehingga dia batuk lebih banyak darah. Sekarang, dia berada dalam situasi yang genting. Justru pada saat inilah potensi penuhnya akan dilepaskan. Dia memperdagangkan sisa hidupnya untuk kekuasaan. Seperti yang dia harapkan, kekuatan hidupnya menjadi overdrive, dan dia untuk sementara dikembalikan ke bentuk puncaknya. Saat itu, embusan angin mulai berputar-putar di sekitar Zeke. Pike sudah menyerang ke arahnya, tapi Zeke langsung meninjunya. Ledakan. Dengan tabrakan yang memekakkan telinga, yang pertama mereka bertabrakan. Gedebok, gedebok, gedebok. Pike terpaksa mundur 3 langkah, sedangkan Zeke tidak bergeser dari posisinya. Bagaimanapun, kekuatan Zeke di puncaknya masih sedikit lebih kuat dari Pike saat ini. Pike meludah, bagaimanapun juga, The Great Marshal hidup sesuai dengan namanya. Namun, dengan menjalankan kekuatan hidup Anda menjadi overdrive, Anda tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika saya menghentikan Anda akan mati sendiri. Saat dia mengatakan itu, Pike menyerang Zeke sekali lagi. Zeke melesat ke arahnya juga. Menabrak. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Bab 1260. Kali ini, Pike dikirim terbang oleh Zeke dan menabrak celah di dinding. Astaga! Pike batuk seteguk darah. Sebelum dia bisa bereaksi, Zeke telah menusukkan pedang Raja Naga ke jantung Pike. Ark! Jeritan Pike bergema di seluruh gua. Sekarang hatinya telah tertusuk, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Zeke telah menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya. Kekuatannya telah memburuk, dan dia basah kuyup oleh keringat dingin. Tidak hanya itu, napasnya menjadi sulit, dan dia akhirnya bahkan tidak memiliki cukup energi untuk berdiri. Dia ambruk ke tanah. Kenapa? Aku menolak untuk mengaku kalah. Pike meraung dengan sisa kekuatannya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Zeke pingsan karena kelelahan. Dengan kata lain, jika dia bertahan 3 detik lebih lama, dia akan menjadi pemenangnya. Namun, dia kalah dengan 3 detik penting itu. Zeke mencibir, kita bisa melakukan pertandingan ulang. Jika kamu mau. Pike menggigit bibirnya begitu keras hingga mulai berdarah. Zeke Williams, apakah kamu pikir ketika aku mati, tambang batu roh dan rahasia akan aman? Tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan tambang batu roh jatuh ke tangan rahasia. Aku, bahkan akan menjadikannya ancaman bagi rahasia. Zeke menuntut, apa maksudmu dengan itu? Pike mengeluarkan perangkat komunikasi dan berteriak ke dalamnya, rahasia, Devonville, milikku batu roh. Kotoran, wajah Zeke jatuh. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dipanggil Pike, keberadaan tambang batu roh sangat dirahasiakan di rahasia. Dia tidak mampu untuk membocorkannya ke negara lain. Dia mencoba menghentikannya, tetapi serangan balik dari penggunaan kekuatan hidupnya secara berlebihan telah membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang mendekati mereka. Itu adalah orang-orang Wall Street. Pike meraung dengan sisa kekuatannya, Marsekal Agung, kekuatan hidupmu telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kamu hanyalah orang lumpuh. Musuh-musuhmu dari seluruh dunia akan mengirimmu ke arahku. Aku akan menunggumu. Kamu, di neraka. Saat dia mengatakan itu, Pike memaksa pedang Raja Naga lebih dalam ke dalam hatinya dan mati di tempat. Dia lebih baik mati daripada ditangkap oleh rahasia. Orang-orang Wall Street dengan cepat mengepung tempat itu. Ketika mereka melihat saat-saat sekarat Pike, mereka merasakan rasa hormat mengalir untuk Zeke dari dalam hati mereka. Meskipun kekuatan hidup Great Marshal telah rusak begitu parah, dia masih berhasil membunuh Pike di puncaknya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang layak menyandang gelar Great Marshal. Keserakahan serigala berlutut di depan Zeke dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja?
Namun, Zeke tidak peduli dengan keadaan fisiknya sendiri dan memerintahkan, cepat, periksa siapa yang dihubungi Pike tadi. Tentu, jawab Wall Street dan meraih perangkat komunikasi. Setelah melihatnya, ekspresi Wall Street menjadi gelap, sialan. Dia menghubungi Dark Web. The Dark Web adalah platform internet yang didirikan oleh dunia bawah dan digunakan secara internasional. Fungsi utamanya adalah untuk mengajukan permintaan ke berbagai organisasi besar untuk menerima, serta berbagi intel. Keserakahan serigala menarik napas tajam, jangan bilang dia menyebarkan informasi tentang tambang batu roh ke web gelap. Zeke mengangguk. Persetan. Keserakahan serigala meledak menjadi marah dan menamparkan mayat Pike. Tambang batu roh adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua organisasi dan negara besar. Jika dunia mengetahui bahwa ada tambang batu roh di Eurasia, mereka akan berada dalam masalah. Eurasia akan menjadi target besar berikutnya dari semua organisasi internasional. Mereka bahkan mungkin menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pike benar, tambang batu roh akan membawa bencana ke Eurasia.